mari kita mulai dengan berdoa bersama. Oke, silakan Habib pimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai belajar hari ini. Ada baiknya kita berdoa agar berkepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Habib. Nah, hari ini merupakan hari pertama kita kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya dengan sebaik mungkin. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Nah, hari ini Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak masuk? Hari ini harusnya yang hadir di kelas berapa orang? 12 orang. Kalau dihitung sekilas di sini sudah hadir semua berarti ya. Hari ini khusus kita membahas tentang aplikasi statistika dalam berbagai bidang kehidupan. Kita ambil secara spesifik lagi, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan data penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan terdekat kita, yaitu di Kabupaten Bangka Tengah. Oke, sebelumnya Ibu mau mengulang sekilas lagi nih. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa aja tentang statistika? Oke, selain itu ada lagi? Oke, kalau tidak salah statistika itu berbentuk tabel. Bentuk tabel. Oke, tabel itu masuk ke dalam bentuk penyajian datanya ya. Sekarang data itu kalau di statistika dibagi menjadi berapa jenis? Kalau yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hitung sama-sama minggu kemarin, ada berapa macam? Ada 2. Apa aja? Iya, data tunggal dan data berkelompok. Kalian di sini sudah dibagi berkelompok kan ya? Satu kelompok ada berapa orang? 4. 2 ada di 2 yang tatap muka dan 2 yang daring. Nah, sekarang apa sudah terhubung dengan teman-teman yang daring? Sudah. Selama penjelasan dengan Ibu, silakan hadapkan kameranya ke arah depan kelas. Menghadap Ibu boleh, menghadap ke layar PowerPoint boleh. Untuk yang daring di rumah, selamat bergabung ya. Semoga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Lanjutkan. Nah, ini materi pokoknya itu adalah statistika, kemudian sub materi pokoknya adalah pemanfaatan konsep statistika terkait ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data pada data perkembangan penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Juli tahun 2021. Jadi di sini Ibu jelaskan sekilas. Kompetensi dasar 4.2 ini khusus untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan statistika. Nah, kalau di 3 kali pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menghitung, mengidentifikasi. Nah, sekarang kita menerapkannya pada data yang ada di permasalahan kontekstual atau di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada yang tahu contoh aplikasi statistika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang sudah pernah baca mungkin di Google atau di buku paket atau mungkin mengamati sekitarnya? Coba kasih contoh, boleh dari yang sederhana dulu sampai ke yang kompleks. Oke, apa? Silakan. Quick count, berarti quick count itu yang perhitungan cepat itu ya? Oke, berarti itu salah satu contoh, benar tadi, salah satu contoh penerapan statistika dalam bidang politik dengan cepat yang biasanya digunakan pada saat musim pemilu. Ada lagi yang lain di bidang lainnya? Oke. Di bidang kependudukan apa contohnya? Mengetahui jumlah penduduk atau tingkat kelahiran baik golongan muda maupun menengah. Oke, betul sekali. Jadi seperti yang kalian ketahui, salah satu instansi yang erat kaitannya dengan statistika itu adalah BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Nah, kalau tahun 2020 kemarin itu kan ada sensus penduduk kan ya? Dia dilakukan secara berkala. Oke. Nah, di sensus penduduk itu nanti biasanya yang kalian ketahui itu apa aja? Laju
Misalnya, kalau diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk itu tinggi di suatu daerah, berarti nanti data itu bisa digunakan oleh dinas kesehatan misalnya untuk menggencarkan program KB, sosialisasikan tentang pencegahan pernikahan dini misalnya. Nah itu oke, maka Statistika kesehatan, ya, di bidang kesehatan apa aja? pertemuan publikasi ilmiah di media massa. Oke, di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini betul, selain dia di bidang penelitiannya, bisa juga di bidang publikasi ilmiahnya. Seperti data yang akan Ibu tunjukkan aplikasi tadi. Selama pandemi ini, kalian akrab nggak dengan gambar-gambar ini? Sedang lihat di mana? Di televisi, di media massa, terus di media sosial ya. Oke, jadi apa aja yang biasa poin-poin penting yang kalian temukan dari data tersebut? Data penyebaran. Data penyebaran. Oke, apa lagi yang lebih spesifik? Data sedaerah. Data Sedaerah. sedaerah ya. Kemudian apa? Angka kematian kan ya biasanya ada angka kematian, terus apa lagi? Kasus aktif. Nah, jumlah positif, terus jumlah adalah oke, melalui pembelajaran tadi kita bisa menghitung atau mempelajari konsep ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kemudian selain mengidentifikasi bisa menghitung dan juga bisa menyajikan. Nanti di akhir pembelajaran juga kita akan sama-sama membuat output berupa hasil karya. Jadi nanti kita berkolaborasi antar kelompok untuk membuat peta sebaran sendiri sebagai bahan edukasi kalian di lingkungan terdekat. Misalnya nanti bakalan ditempel di mading sekolah atau di media sosial di kelas. Dalam mengumpulkan data ya. Nah, mengumpulkan data pasti harus dari sumber yang terpercaya kan ya. Nah, ini Ibu ambil dari website resmi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Di situ tertera kasus harian, kemudian Ibu rangkum dan dapatlah ini. Di sini judul kolomnya ada tanggal, total kasus, total sembuh, total meninggal, kasus aktif, kasus baru, total sembuh dan total yang meninggal dunia. Nah, kemarin masing-masing kelompok sudah Ibu minta kan ya, kumpulkan data. Periode tertentu. Kelompok 1 kemarin data pada periode apa? Bulan Juni tahun 2021. Oke, kelompok 5. Mana kelompok 5? Habib? April 2021. April 2021. Sudah dikumpulkan datanya? Sudah. Oke. Yang lain sudah siap kan ya? Oke, sekarang dengan data yang diperoleh ini kita akan coba mengidentifikasi dan data. Ada yang tahu ini diagram apa? Diagram batang. Oke, diagram batang ini biasanya digunakan untuk data tunggal. Ini diagram garis, kemudian ini diagram titik. Kalau ini penyajian secara sederhana, Ibu menggunakan fitur chart yang ada di MS Word. Ini contoh perhitungan datanya. Oke, silakan perhatikan. Yang pertama itu yang bisa kita hitung adalah rata-rata total sembuh pada minggu pertama bulan Juli tahun 2021. Nanti sekarang fokus datanya itu adalah data di bulan Juli, ya, di minggu yang pertama. Oke, di situ sudah Ibu tuliskan datanya mulai dari 2.557 sampai 2.930. Oke, sekarang mau dihitung rata-rata. Apa rumus rata-rata? Jumlah data dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, jumlah datanya jumlahkan semua, terus jumlah frekuensinya berarti ada 7. Jadinya 19.075 dibagi dengan 7 sama dengan 2.805. Contoh soal yang kedua, median data kasus baru selama 10 hari terakhir di bulan Juli 2021. Berarti yang jadi fokus apa? Kasus baru 10 hari dan 10 hari terakhir. Median, kalau jumlah datanya ganjil bisa langsung ketemu. Misalnya
datanya ada. Mengerjakan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Jadi nanti masing-masing kelompok silahkan gunakan data sesuai yang sudah Ibu arahkan minggu kemarin. Oke? Jadi nanti masing-masing kelompok menggunakan data yang berbeda dan hasilnya juga berbeda. Silahkan gunakan bahan ajar yang tadi sebagai panduan. Kemudian tanya dengan ibu apabila ada yang tidak dimengerti. Kalau ada yang mau bertanya nanti angkat tangannya aja ya. Angkat tangannya, biar nanti ibu catat di jurnal kalian. Sekarang silakan hadapkan kamera HP-nya ke kalian. Silakan kerja kelompok bersama teman-teman yang berada di rumah. Melalui presentasi. Nanti kita bahas sama-sama. Kelompoknya kenalkan saya Guru dari kelompok 4. Di sini saya mempresentasikan hasil teman saya untuk kata total sembuh di minggu pertama bulan Maret 2021. Nah, di sini kami dapatkan hasilnya 6,71. Cara yang digunakan adalah cara rata-rata seperti biasa, di mana kalian melakukan jumlah total sembuh di kasus minggu pertama pada hari pertama. Senin ditambah total sembuh di hari Selasa, tambah Rabu, ditambah Kamis, tambah Jumat, ditambah Sabtu, tambah di hari Minggu. Jadi totalnya ada 7, lalu kita dibagi, kita bagi 7 juga karena
kependudukan, kesehatan, politik. Oke, kalau misalnya yang tadi penggunaan data COVID itu berarti maksudnya di bidang apa? Kesehatan. Dan bisa juga di bidang penelitian. Ya. Oke, kemudian yang kedua, apa yang ukuran pemusatan data itu apa aja? Media, modus. Nah, kalau ragam itu maksudnya di ukuran penyebaran data. Kemudian selain mengidentifikasi, menghitung atau mengolah data, kita juga bisa menganalisisnya. Selain itu, menyajikan data. Oke. Untuk yang hari ini kita khusus belajar yang data tunggal. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar menggunakan data yang sama, cuman kita modifikasi datanya yang tadi berupa data tunggal kita ubah menjadi data berkelompok. Oke, silakan dipelajari lagi bahan ajar yang sudah ibu kasih, file PowerPoint yang sudah ibu kasih. Tanyakan apabila tidak. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar, walaupun penuh keterbatasan.